Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rodia dengan nomor NIM 304021000243. Selanjutnya, pemaparan materi pertama yaitu tentang pengertian krisis keuangan terhadap sektor perbankan. Adapun menurut Kaminsky dan Reinhardt pada tahun 1999, hubungan kausalitas antara krisis perbankan dan krisis mata uang merupakan krisis perbankan dapat menyebabkan krisis mata uang. Hal ini terjadi ketika para investor percaya bahwa krisis perbankan terjadi, maka mereka akan mengalihkan portofolionya dari aset domestik ke aset luar negeri. Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas ke pasar finansial untuk mengatasi masalah perbankan, maka kelebihan penciptaan uang dapat menyebabkan terjadinya spekulasi dan akan mempengaruhi cadangan valuta asing. Selanjutnya, menurut Hardy dan Fajar Basiglu pada tahun 1998, definisi krisis perbankan ini adalah ketika sistem perbankan mengalami salah satu dari kondisi-kondisi berikut. Yang pertama yaitu adanya tingginya kredit macet yang melebihi 2% dari PDB. Kedua, biaya penyelamatan perbankan melebihi 2% dari PDB. Ketiga, nasionalisasi atau pengambilalihan perbankan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang krisis perbankan yang masih menjadi ketakutan besar pada sistem keuangan global ini pada tahun 2008, di mana terjadinya kegagalan regulasi dan manajemen risiko yang buruk. Tetapi ketakutan besar ini mulai terjadi kembali pada sektor perbankan yang mengalami krisis perbankan pada tahun 2023 tanggal 10 Maret yang disebabkan oleh kondisi memburuknya monitor global yang dimulai dengan runtuhnya Silicon Valley Bank, kenaikan suku bunga terkait dengan ketatnya kebijakan moneter global, serta diikuti oleh ketegangan di pemberi pinjaman regional Amerika Serikat lainnya. Selain itu, krisis perbankan ini yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi wajah keuangan global, serta memberikan dampak yang sangat fatal bagi beberapa negara di wilayah Eropa, termasuk juga negara berkembang seperti Indonesia yang mengalami dampak krisis perbankan ini. Selanjutnya yaitu aspek penyebab krisis perbankan. Pertama, turunnya inflasi di sebagian besar negara. Yang kedua, liberalisasi suku bunga dan kredit langsung secara bertahap. Yang ketiga, kebijakan yang cenderung menekan suku bunga yang harus dibayarkan ke deposan. Yang keempat, penggunaan deposito mata uang asing di beberapa negara. Yang kelima, penggunaan instrumen baru seperti sertifikat deposito dan surat berharga. Yang terakhir yaitu kenaikan monetisasi dan intermediasi keuangan. Selanjutnya, awal mula terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat. Krisis yang terjadi perbankan di Amerika Serikat ini diawali dengan adanya rekayasa instrumen keuangan yang berbentuk subprime mortgage yang menjadi salah satu sebab timbulnya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Subprime mortgage atau surat kredit perumahan yang berbunga rendah di tahun 2001 sampai 2002 yang menyebabkan meningkatnya permintaan rumah dan rendahnya tingkat suku bunga di saham-saham teknologi pada Maret tahun 2000. Selanjutnya, suku bunga yang rendah pada tahun 2001 sampai 2005 mendorong masyarakat Amerika Serikat cenderung menjadi
produktif, tetapi dengan mengandalkan pembiayaan dan pinjaman yang menjadi utang ke bank-bank. Rendahnya tingkat suku bunga ini juga mendorong peningkatan ekspansi perusahaan dan mendorong terciptanya instrumen keuangan yang mempunyai resiko tinggi dengan pendapatan tinggi atas dasar salah satu prinsip investasi keuangan. Proses sekuritisasi ini menimbulkan bubble yang rawan terhadap gejolak ekonomi karena nilainya tidak ekuivalen dengan jaminan real. Kerapuhan sistem keuangan ini terbukti ketika pada tahun 2004 Bank Sentral Amerika Serikat meningkatkan target suku bunga secara perlahan. Tingkat bunga referensi kenaikan tingkat bunga menjadikan konsumen mengalami kesulitan untuk membayar bunga mortgage. Kondisi ini yang menyebabkan kepercayaan para nasabah menurun, sehingga menarik dananya dengan jumlah yang besar. Kebutuhan likuiditas ini yang menjadikan pihak bank menjual rumah sitaannya dengan harga yang rendah. Ketidakmampuan pihak perbankan untuk mendapatkan laba yang optimal mengganggu pembayaran derivatif. Selain itu, para perusahaan juga terlambat untuk mengantisipasi masalah tersebut, sehingga menggoncang pasar bursa Amerika Serikat dan Eropa sampai akhirnya di kawasan Asia. Selanjutnya yaitu ada dampak bagi sektor keuangan Indonesia dari krisis perbankan di Amerika Serikat. Setelah Lehman Brothers menyatakan bangkrut pada September 2008, dampak krisis subprime mortgage ini perekonomian global mulai menyebar, sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia yang ditandai dengan adanya penarikan dana dalam falas khususnya dolar Amerika Serikat oleh lembaga-lembaga keuangan kreditor dan investor di Amerika Serikat. Krisis keuangan ini menyebabkan dana yang direpatriasi berjumlah besar sehingga menimbulkan penjualan saham dan surat berharga utang dalam jumlah yang sangat besar. Keadaan ini menjadikan harga sekuritas saham dan surat berharga utang akan turun sehingga indeks harga saham turun menjadi sangat tajam serta turunnya kepercayaan para konsumen terhadap para domestik menyebabkan permintaan dolar naik signifikan yang berarti mengakibatkan nilai dolar terhadap rupiah naik. Keadaan ini menjadikan dolar semakin mahal karena dolar semakin langka dan permintaan dolar akhirnya meningkat. Selain itu, imbasnya pada sektor ekspor non-migas Indonesia berpotensi tertekan dan merosot. Potensi ini berkaitan dengan melemahnya ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara industri. Sebagai dampak dari krisis keuangan Amerika Serikat, krisis subprime mortgage akan terus membatasi pembiayaan dari perbankan ke sektor real dan usaha sektor keuangan, serta menekankan pengeluaran belanja para konsumen. Dampak bagi perbankan Indonesia dengan adanya penarikan dana oleh investor luar negeri di berbagai perusahaan Indonesia mengakibatkan bank mengalami krisis likuiditas dan penurunan nilai aktiva produktif dalam bentuk kreditan surat berharga yang dibeli bank, serta penurunan kecukupan modal terutama karena kerugian yang berasal dari pencadangan atas penurunan kualitas aktiva produktif dan gagal bayar bunga kredit, serta dampak yang lainnya. Selanjutnya adalah pengaruh krisis pada bank syariah dan bank konvensional. Sebenarnya pada bank syariah ini, kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung. Sistem jual beli di bank syariah di mana pembayaran margin didasarkan fixed rate, di mana ketetapan didasarkan kontrak tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti halnya dengan bunga. Namun bagi hasil di bank syariah ini akan mempengaruhi return bank syariah karena krisis keuangan akan mempengaruhi bagi hasil pengusaha untuk mendapatkan laba yang optimal. Kenaikan tingkat bunga ini tidak mempengaruhi bank syariah secara langsung dalam menjaga likuiditas. Tingkat bunga masih menjadi benchmark bagi bank syariah dalam menentukan tingkat margin dan nisbah bagi hasil bank syariah. Dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bagi hasil pada tabungan dan deposito, membuat
perusahaan bank syariah lebih menarik bagi para investor dibandingkan pada bank konvensional. Hal ini membuktikan bahwa krisis keuangan tidak berdampak pada kemampuan pengusaha untuk membayar kewajiban di bank syariah. Hal ini disebabkan tingkat margin pada pembiayaan bank syariah tidak berubah selama krisis perbankan berlangsung. Tetapi pada bank konvensional, krisis keuangan pada perbankan menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI rate untuk meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga bank konvensional secara masif. Krisis keuangan membuat bank konvensional meningkatkan tingkat bunga guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Namun, tingkat pengembalian pinjaman pada bank konvensional yang terlihat dari NPL menunjukkan bahwa bank konvensional kurang berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada para nasabah. Selanjutnya yaitu tantangan krisis perbankan di masa yang akan datang atau di masa depan. Indonesia masih memiliki tantangan dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari sisi internal yaitu berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan. Tantangan dari sistem internal ini antara lain dapat ditimbulkan dari segi koordinasi antar lembaga anggota KSSK maupun peraturan pelaksanaan yang masih dalam pengkajian dan penyusunan secara lebih komprehensif. Selain tantangan dari internal tadi, tantangan eksternal dari krisis perbankan di masa yang akan datang itu berupa pergerakan ekonomi global juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ketatnya likuiditas karena tindakan The Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa yang menormalkan kebijakan moneter melalui upaya menaikkan suku bunganya. Kenaikan suku bunga ini dapat menyebabkan era pendanaan murah berakhir dan berpotensi memantik krisis sistem keuangan. Untuk menghadapi tantangan dari sisi internal dan sisi eksternal untuk krisis perbankan di masa yang akan datang, maka sudah sepatutnya perlu dilakukan penguatan koordinasi antara lembaga yang menangani bidang stabilitas sistem keuangan ini untuk menghindari krisis perbankan di masa yang akan datang atau di masa depan. Para regulator dan pengambilan kebijakan harus lebih fokus pada manajemen risiko yang ketat dan memastikan bahwa bank-bank besar memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk mengatasi situasi krisis perbankan di masa depan. Serta penanggulangan krisis keuangan terhadap sektor perbankan di Indonesia ini yaitu dengan cara dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah dengan memperkuat protokol implementasi jaringan pengamanan sektor keuangan atau JPSK atau Financial Safety Net dan peran lender of the last resort dengan tetap memperhatikan aspek governance, sehingga terdapat mekanisme yang lebih baik dalam menghadapi krisis likuiditas perbankan dan obligasi. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menetapkan indikator awal krisis perbankan yang dapat digunakan untuk memantau kinerja para perbankan dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya krisis perbankan lagi. Sehingga pemerintah juga harus mendorong percepatan pembahasan UU JPSK dan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Dalam hal ini, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia dan pemerintah termasuk lembaga pinjaman simpanan memperkuat protokol implementasi jaringan pengamanan sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek governance sehingga dapat mekanisme yang lebih baik dan menghadapi krisis likuiditas perbankan dan obligasi. Selanjutnya yaitu beberapa pendapat terhadap krisis perbankan ini ada menurut jurnal Heri Sudarsono yang menyatakan bahwa krisis keuangan global dapat mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa
institusi keuangan global termasuk bank-bank. Yang kedua itu ada menurut Angelina Ikarahutami pada tahun 2009 menyatakan bahwa krisis perbankan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ledakan pinjaman bank, turunnya harga ekuitas bank, dan adanya arus modal masuk yang besar sehingga mendorong krisis likuiditas perbankan. Yang terakhir yaitu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu menyatakan bahwa tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral di dunia secara bersamaan dapat berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi yang dapat menyebabkan resesi ekonomi global pada tahun 2023. Dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya dari informasi di atas yang sudah dijelaskan bahwa krisis perbankan ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi yang tinggi, suku bunga real yang tinggi, hukum dan standar akuntansi yang lemah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa informasi kontagion memainkan peran penting dalam memprediksi krisis perbankan di masa yang akan datang. Sekian dari pemaparan materi yang saya paparkan hari ini. Baik lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.